Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, Ustadz Indra Aulia dari Bandung. Beliau insyaallah dalam rangka safari dakwah ke Sumatera Barat, Payakumbuh, Bukit Tinggi dan Kota Padang. Dan dengan izin Allah berkesempatan bisa hadir di Ma'had kita ini di Darul Hijrah. Mudah-mudahan kedatangan beliau memberikan manfaat yang banyak, yang besar dan motivasi kepada kita semua di sini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja mukadimahnya. Kita serahkan kepada Ustadz Aulia insyaallah. Tafadhal. Cek, cek. Duduk. Cek, cek saldo, cek saldo. Ada saldonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Pengasuh Buya Riswandi, yang semoga Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan. Yang saya hormati, yang saya muliakan Buya Ridwan, yang alhamdulillah berkat beliau kami bisa sampai ke tempat ini. Adik-adik sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah karena yakinlah ini karunia Allah, ini kehendak Allah, sehingga saya yang jauh dari Jawa Barat, dari Bandung, bisa bertemu dengan orang Sumatera Barat di sini. Jadi mudah bagi Allah mempertemukan orang yang jauh dan menjauhkan orang yang bertemu. Jadi kita bukan duduk, saya tidak duduk, tapi didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib syukuri ini, karena sampai detik ini, hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, sementara mungkin di luar sana banyak sekali orang yang sedang sakit saat ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa-bisa terus belajar Al-Quran, terus menghafal Quran, sementara di luar sana seperti kalian banyak yang tidak sempat untuk menghafal Quran. Jadi ini adalah nikmat yang Allah berikan, sehingga mari kita sama-sama ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak suatu hari nanti Allah takdirkan kita wajah ini, mata ini bisa bertemu memandang wajah baginda Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, adik-adik, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin memperkenalkan saya Indra Aulia. Kebetulan saat ini sedang melakukan safari dakwah berkeliling ke hampir sekitar 30 masjid selama di Sumatera Barat, dan ini kali keempat saya datang ke sini. Tiada lain ingin mengajak daripada saudara-saudara muslim untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi saya datang ke Sumatera Barat ini mengenalkan sebuah metode menghafal Al-Quran. Jadi suatu saat nanti mungkin
Kak Abi Indra akan kenalkan, tapi karena waktunya tidak banyak Buya, jadi mungkin kalau sekarang kita sharing saja, mungkin kita ngobrol saja, karena Abi Indra yakin yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Bahkan mungkin di antara kalian yang ada yang sudah selesai 30 juz dan Abi Indra ini belum selesai. Hanya saja Allah karuniakan mungkin metode atau cara menghafal Quran saja. Jadi Abi Indra di sini saat ini karena waktunya diberikannya cuma 15 menit saja. Jadi ingin berbagi saja pengalaman daripada Abi Indra. Jadi Abi Indra ini sempat diamanahi sebuah rumah tahfiz yang berada di Bogor, tepatnya di daerah Cibubur Cikeas, selama dari 2015 sampai 2023. Jadi selama itu pun Abi Indra bareng-bareng dengan santri di rumah tahfiz tersebut. Jadi banyak keajaiban-keajaiban yang dialami daripada Al-Quran ini. Karena Abi Indra yakin selama kita ketempelan Al-Quran atau bersanding dengan Al-Quran, segala sesuatu itu pasti dimuliakan. Percaya? Semua yang ketempelan Al-Quran, yang bersanding dengan Al-Quran itu pasti dimuliakan. Hari diturunkannya Al-Quran, Allah muliakan. Hari apa itu? Lailatul Qadar. Bulan diturunkannya Al-Quran, Allah muliakan. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Turun dibawa oleh malaikat. Malaikat yang paling mulia, malaikat siapa? Malaikat Jibril. Turun kepada Nabi yang paling mulia dibandingkan nabi-nabi lain. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Turun di sebuah kota, yaitu kota apa? Mekah. Mekah ini dimuliakan. Jadi semua yang ketempelan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Oleh karena itu, yakinlah ketika kalian sekarang menjadi hafiz Quran, menghafal Quran setiap hari dengan Al-Quran, yakinlah kepada Allah, Allah akan muliakan. Percaya? Yakin? Yakin, harus yakin. Karena keyakinan itu yang akan membuat kalian kuat. Karena sebetulnya menghafal Quran itu kadang kita menemukan waktunya males, waktunya pusing, waktunya kita bingung. Pernah ngalamin itu? Pernah. Oleh karena itu harus kuatkan diri kalian, karena sesungguhnya kalian sudah mau menghafal Quran itu sebetulnya kontrak mati dengan Allah. Apa itu kontrak mati? Oleh karena itu, kenapa disebut kontrak mati? Seandainya kalian sudah hafal Al-Quran atau sudah menghafal Al-Quran, maka sampai mati kalian harus terus mengulang-ulang Al-Quran yang kalian hafalkan. Artinya murajaah. Dan itu yang sangat berat ketika kita menghafal Quran. Pernah ngalamin murajaah susah? Kalau tambah hafalan sih insya Allah mudah. Tapi ketika diminta murajaah kadang kita malas. Dan itu yang terjadi pengalaman Abi Indra di Mahad ketika itu. Kalau tambah hafalan anak-anak Abi Indra itu semangat. Tapi ketika disuruh ngulang murajaah mereka malas. Bahkan ini pesan dari guru Abi Indra yang bernama Ustadz Deden Mahyarudin. Nanti kalian boleh cari di YouTube, itu ada Deden Mahyarudin. Beliau hafal Quran dalam waktu 59 hari. Berapa? 59 hari. Sekitar berapa lama itu? 2 bulan. Jadi beliau hafal sekitar 2 bulan sudah hafal. Nah, itu beliau kalau ngelihat kayak scanner gitu. Beliau sampaikan seperti ini. Kata beliau, bohong ada hafiz Al-Quran kalau setiap harinya tidak murajaah atau tidak membaca Al-Quran. Bohong ada penghafal Quran kalau setiap harinya tidak murajaah atau tidak membaca Al-Quran. Jadi Ustadz Deden Mahyarudin ini hafal Quran dalam waktu 59 hari. Beliau sampaikan, saya saja yang hafalnya Allah mudahkan, yang diberikan ilmu di luar daripada kebiasaan orang. Dalam 2 bulan sudah hafal 30 juz. Dia bilang tidak kurang saya murajaah 10 juz sehari. Jadi Ustadz Deden ini setiap hari tidak lepas dari 10 juz untuk dimurajaah. Sehingga dia sampaikan, karena saya sudah hafal 30 juz, setiap 3 hari sekali saya menemui ayat yang sama. Kebayang?
Artinya apa? Sebanyak kalian hafalan berarti sebanyak itu pula kalian harus murojaah, harus mengulang. Karena yakinlah Al-Quran itu tidak akan betah di diri seseorang yang tidak menjadikan sahabatnya. Al-Quran itu tidak betah diam di diri seseorang, dan dia akan pergi begitu saja kalau orang yang ditempatinya itu tidak memuliakannya, tidak menjadi sahabatnya. Jadi yakinlah oleh kalian, perbanyak terus murojaah. Selain tambah hafalan, murojaah harus kalian atur bagaimana caranya agar ayat yang kalian hafal terus kalian baca. Entah itu ketemu 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Misalnya kalian punya hafalan 3 juz, oh berarti minimal 1 juz sehari harus kalian baca agar setiap 3 hari ketemu ayat yang sama. Jadi diulang terus. Karena memang itu nanti yang akan kita baca di hadapan malaikat. Pernah dengar suatu hadis sabda baginda Rasulullah SAW, ketika nanti di hari kiamat para penghafal Quran akan dikumpulkan oleh para malaikat. Yuqalu li sahibil Quran, maka kumpul berkata para malaikat, mana sahibul Quran, mana orang yang di dunianya setiap hari bersama Al-Quran akan dikumpulkan. Lalu malaikat akan sampaikan, Iqra, bacalah, wartaki, dan naiklah. Jadi kita akan diminta baca dan diminta naik. Pertanyaan Abi Indra, ketika hari kiamat kira-kira ada mushaf nggak? Tidak ada. Nanti hari kiamat tidak akan ada mushaf, berarti yang akan kita baca hafalan yang kita hafalkan, yang kita baca setiap hari, yang kita murojaah. Maka nanti akan kita baca di hadapan malaikat. Kata malaikat, bacalah, wartaki, dan naiklah, warotil kama turotilu fid dunya, dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Fa inna manjilaka, maka posisimu nanti di surga, ingda akhiri ayatin taqra'uha, sampai akhir ayat yang engkau baca. Jadi tinggi daripada tangga posisi kita di surga sesuai apa yang kita baca dan apa yang kita hafal. Pertanyaannya, sudah berapa ayat yang kita hafal? Berarti itu menentukan posisi kita nanti di tangga keberapa. Jadi semoga mudah-mudahan dengan keberkahan daripada pertemuan ini, karena Abi Indra nggak bisa lama-lama, sekarang pada asar ada jadwal lagi. Intinya adalah hafalan Al-Quran itu seberapa banyak kita menjadi sahabatnya, seberapa banyak kita mengulangnya, murojaahnya. Bahkan sering-seringlah murojaah di malam hari, karena bacaan di malam hari itu yang paling berkesan di dalam hati. Jadi Abi Indra di Mahad ketika itu menghafalnya itu pakai gerakan tangan sama artinya. Jadi agar apa, minimal yang kita hafalkan, yang kita baca, kita tahu artinya. Makanya tadi mukadimah Abi Indra baca sama gerakan tangan itu menggambarkan daripada artinya. Apakah ini sama dengan orang tunarungu? Beda. Ini karangan sendiri aja untuk menguatkan hafalan saja. Jadi ngapalnya berikut artinya. Nah, suatu saat nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi, Abi Indra pengen sharing sama kalian tentang metode ngapal Quran ini. Karena yakin waktunya pasti nggak akan cukup kalau sharing ini. Jadi intinya itu saja. Mungkin Abi Indra juga minta doanya dari santri semua, dari para hafiz Al-Quran semua. Tiada lain sih berkeliling di Sumatera Barat ke masjid-masjid Abi Indra menyampaikan agar banyak orang yang tadi niatnya nggak punya niat untuk menjadi penghafal Quran, muncul niat untuk menghafal Quran. Karena yakinlah niat itu bisa jadi amalan yang diterima oleh Allah sebelum amal yang sesungguhnya. Jadi kalau kalian sudah niat menjadi penghafal Quran, terus tidak selesai 30 juz terus kalian wafat, maka yakinlah kalian akan digolongkan menjadi penghafal Quran. Jadi niat itu jangan sampai hilang di dalam hati kita.
karena guru Abi Indra tuh Habib Umar bin Hafid pernah sampaikan bahwa kalau kita meninggal dalam keadaan punya niat untuk menjadi penghafal Quran terus belum selesai 30 juz, maka nanti di alam kuburnya akan didatangi malaikat untuk menemani menyelesaikan hafalan sampai hari kiamat. Siapa yang mau ditemenin malaikat di alam kuburnya? Tunjuk tangan, bilang saya. Oh, nggak ada yang mau? Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah agar terus-terus bersama-sama Al-Qur'an. Karena ukuran dekatnya kita dengan Allah yaitu seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an. Semoga kalian ini sudah menjadi pilihan-pilihan Allah untuk selalu bersama Al-Qur'an, bersama-sama menghafal, dan yakinlah kalau kalian sudah dipilih sama Allah, maka kalian akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin itu saja Ustadz, Buya yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon izin untuk terus lagi melanjutkan daripada safari dakwah ini. Yakinlah yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi yang paling baik di antara kita yaitu yang mengamalkan dan menyampaikan. Itu saja. Abi Indra tutup dengan waqad yurjali jarhi sayfu bur'un wala bur'un lima jaraha lil lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukai hati, kemana hendak obat dicari. Untuk kesempurnaan majlis ini, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita beristighfar, astaghfirullahaladzim. Sama-sama kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين